Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pengadilan diduga salah eksekusi, tergugat datangi Pengadilan Negeri Padang. Mantan wali nagari Katiagan ditangkap kejaksaan setelah buron 3 tahun karena terlibat kasus korupsi. Penyembelihan hewan kurban di Pariaman diwarnai perlawanan oleh sapi. Panitia harus kerja ekstra untuk bisa menyembelihnya. Layangkan bantahan terkait gugatan putusan eksekusi tanah di kawasan Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, beberapa waktu yang lalu. Pihak tergugat datangi Pengadilan Negeri Padang pada Jumat siang pekan lalu. Perwakilan dari tergugat, Afrinaldo, mengatakan pihak tergugat, Arman, merasakan ada kejanggalan-kejanggalan terkait gugatan hingga keluarnya putusan dari Mahkamah Agung, di mana putusan itu terdapat 2 sertifikat yang sama. Selama eksekusi berlangsung, telah terjadi kesalahan. Penggugat berdasarkan gugatannya mengatakan, objek yang mereka perkarakan hanya tanah seluas 1.500 meter persegi. Sedangkan tanah yang dieksekusi hampir 2.000 meter persegi. Akibat kesalahan eksekusi itu, mereka mengajukan bantahan terkait putusan Pengadilan Negeri Padang dan Mahkamah Agung. Tempat eksekusi atau objek yang dieksekusi tidak sesuai dalam gugatan. Yang mana di dalam gugatan tersebut, para penggugat menggugat objek perkara dengan luas 1.530. Sementara yang dieksekusi 2.494 meter persegi. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Padang, Juandra, mengatakan eksekusi tanah oleh Pengadilan Negeri dilakukan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh dalam perkara ini. Penetapan eksekusi itu telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 31 Oktober tahun 2022 lalu. Pengadilan negeri tentu tidak akan ceroboh untuk melakukan eksekusi, tentu memastikan bahwa objek yang dieksekusi itu sudah benar letak, luas, dan lokasinya. Tidak perlu diukur ulang kembali ya? Sudah menempuh konstatering penunjukan atas oleh instansi yang terkait, makanya berani timbul keyakinan bagi pengadilan untuk objek dilakukan eksekusi. Terkait adanya pimpinan Pengadilan Negeri Padang pada saat itu yang menjadi salah seorang penggugat, Juandra menjelaskan bahwa ia bisa membuktikan gugatan itu di pengadilan, dan gugatan itu juga telah diuji. Robiham melaporkan dari Padang. Buron dari tahun 2021, mantan wali nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, ditangkap tim penyidik Kejaksaan Pasaman Barat pada Minggu sore di kediamannya di Nagari Katiagan. Tersangka dengan menggunakan rompi oranye langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah pemeriksaan kesehatan, tersangka dititipkan di Rutan Polres Pasaman Barat selama 20 hari. Tersangka bernama Sudimara alias Buyung Ganti merupakan mantan wali nagari Katiagan yang menjabat pada periode 2008 hingga 2014. Tersangka diduga terjerat kasus penyalahgunaan dana nagari tahun anggaran 2013-2014 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar lebih dari 200 juta rupiah. Tersangka Sudimara bersama Syaiful selaku bendahara nagari waktu itu
telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2021, namun tidak memenuhi panggilan penyidik dan tidak diketahui keberadaannya. Tersangka dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang oleh penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Yang bersangkutan merupakan tersangka sejak tahun 2020 dan kemudian ketika akan diserahkan kepada penuntut umum di tahun 2021, tersangka tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik dan kemudian sempat diidentifikasi sakit. Kita kunjungi di rumah sakit di Padang, tapi setelah sembuh kemudian tidak diketahui lagi keberadaannya. Sudimara sendiri dijerat pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal 20 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Diduga karena stres, sejumlah sapi di Pariaman yang dijadikan hewan kurban melawan saat akan disembelih. Warga harus bekerja keras agar sapi bisa tenang saat akan disembelih. Namun, menenangkan sapi bukanlah perkara yang mudah. Lebih dari 5 warga harus berjuang untuk bisa melumpuhkan sapi. Tali sapi dililitkan warga ke tiang besi agar ruang geraknya terbatas. Tapi cara itu tak ampuh. Sapi justru meronta-ronta. Perlawanan sapi mulai lemah karena letih meronta-ronta. Saat itulah salah satu warga berhasil menjerat kaki belakang sapi. Dengan satu kali hentakan, sapi roboh dan terduduk di tanah. Warga pun beramai-ramai mengikat keempat kakinya. Perlawanan sapi seperti ini merupakan hal yang biasa. Untuk mengantisipasi agar tidak melukai warga, sapi-sapi yang melawan itu disembelih di tempat sapi ditambatkan. Pemotongan hewan kurban di Desa Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman pada hari ini berjalan lancar. Ada beberapa ekor sapi yang melawan, alhamdulillah bisa diatasi oleh masyarakat karena sapi tersebut stres karena banyaknya pengunjung masyarakat yang menghadiri pemotongan hewan kurban hari ini. Warga di desa ini menyembelih 15 ekor sapi. Rencananya, daging kurban ini akan didistribusikan kepada warga desa setempat dan warga desa tetangga. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sejak 28 Mei lalu, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan daerahnya kasus luar biasa demam berdarah. Karena sepanjang tahun ini, 143 warganya diserang demam berdarah. Seorang di antaranya meninggal dunia. Dalam kurun waktu 1,5 bulan terakhir, kasusnya melonjak drastis. Pada bulan Mei saja, sebuah rumah sakit di Pasaman Barat telah merawat 35 pasien demam berdarah. Jumlahnya meningkat hingga pertengahan bulan ini, dengan penambahan 10 pasien baru. Ya, untuk pelonjakan pasien dengan kasus DBD ini dari bulan Mei itu sudah terjadi lonjakan kasusnya. Untuk bulan Mei itu sudah ada sekitar 35 kasus. Namun untuk bulan ini itu sudah terlihat kenaikannya dari awal bulan itu sudah mencapai lebih dari 10 kasus. Itu yang paling banyak DBD ini dewasa, anak-anak itu gimana, Bu? Kayaknya merata ya, anak-anak juga banyak, untuk kasus dewasa juga ada. Untuk mengurangi penderita DBD, pemerintah setempat menggalakkan gotong royong bagi warganya, terutama membasmi peredaran nyamuk penyebab DBD dengan cara menguras tempat-tempat penampungan air yang tidak terpakai atau jarang digunakan, agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti.
menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air yang digunakan sehari-hari agar nyamuk tidak berkembang biak, dan mengubur benda-benda bekas yang dapat menampung air. Selain itu, pemerintah setempat juga melakukan pengasapan di beberapa daerah yang warganya positif terjangkit DBD. Untuk kejadian KLB itu terjadi di Jorong Kampung Cebadak, Kecamatan Pasaman, di wilayah kerja Puskesmas Simpang 4. Terjadi satu kematian yang disebabkan oleh DBD. Sejak ditetapkan KLB di Kampung Cebadak ada 7 kasus. Yang paling banyak yaitu untuk Kecamatan Pasaman. Data dari Dinas Kesehatan Pasaman Barat, dari 11 kecamatan yang ada, Kecamatan Pasaman tercatat sebagai daerah dengan temuan kasus DBD terbanyak. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.